Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore ini kita akan jalan-jalan di Kota Padang. Suasana di sore ini macet karena habis hujan. Sekarang musim hujan ya. Kita akan bermacet-macetan di Kota Padang. Ya, seperti inilah suasana kalau kita pulang kantor lalu macet. Ya, di sebelah kanan kita terlihat Masjid Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Sumatera Barat. Oke, kita gas terus ya. Kali ini saya menggunakan motor ADV 160 yang versi ABS. Ya, sejauh ini penggunaan dari motor ini baik-baik saja ya. Ada orang belok kanan, tidak menghidupkan lampu sennya teman-teman. Oke, kondisi jalan saat ini basah ya teman-teman. Kalau bannya tidak mendukung untuk perjalanan atau licin-licinan bisa tergelincir ya teman-teman. Ini sebenarnya video pertama saya ya untuk motovlog, karena sebelumnya saya tidak pernah berbicara secara live seperti ini ya. Nah, ini ada orang menyeberang. Intinya saya baru belajar untuk berbicara motovlog. Untuk gear yang saya gunakan saat ini adalah DJI Osmo Action 4 dengan mic-nya menggunakan DJI Mic Mini. Ini gain 0 dan noise reduction-nya off. Oke, di sini sering macet karena ada persimpangan untuk berbelok. Wah, banyak jalan berlubang ya teman-teman. Padahal ini jalan di kota ya. Nah, ini titik macet lagi ya teman-teman. Ini titik macet yang ada di Jalan Khatib Sulaiman. Kalau macet di sini kita harus ambil kiri ya teman-teman. Kalau enggak kita akan terjebak macet lebih lama. Ini kita udah keluar dari zona macet. Kita lanjut di ini, akan ada lagi kemacetan di simpang DPRD ya. Nah, ini di simpang DPRD. Sepertinya lampu merahnya bermasalah teman-teman. Ini ada lampu kuningnya yang hidup. Kita disuruh hati-hati. Ini sepertinya kita harus rebutan ya.
Selanjutnya titik kemacetan itu paling di dekat Universitas Negeri Padang. Ada Basco Mall. Di sini juga titik kemacetan. Sepertinya motor ini udah mulai gredek ya teman-teman. Sepertinya harus diservis kembali. Biasanya saya servis sendiri di rumah. Itu untuk kunci-kuncinya sudah saya beli nyicil ya teman-teman. Dan untuk servis sendiri saya belajar dari YouTube ya. Jadi selama saya menggunakan motor ADV ini dan sudah menempuh kurang lebih ini 17.000 km ya. Untuk kendala sampai saat ini sepertinya belum ada ya. Paling saya baru ganti ban belakang saja. Sebenarnya ban belakangnya itu saya ganti dengan FDR MP Road Blast. Itu profilnya sudah upsize ya. Karena yang profil standar dari motor ADV ini kan 130/70 dengan ring size 13. Ini saya menggunakan FDR MP Road Blast MP Road ini dengan profil 140/70, agak besar ya. Untuk tarikan awalnya mungkin agak terasa berat, dan untuk mencapai top speednya agak susah. Tapi sejauh ini untuk pemakaian enak sih untuk cornering, karena profil bannya seperti donat ya. Dan sejauh ini enak-enak saja ya untuk jalanan kering, basah maupun berpasir. Intinya bannya gripnya oke. Rekomendasi lah, dengan harga 500-an kurang kita dapat ban dengan sebagus ini. Ya beginilah suasana di Kota Padang. Untuk pagi dan sorenya selalu macet seperti ini ya. Ya namanya orang balik dari kantor, ada yang berdagang. Ya kita selalu macet-macetan. Kalau pagi itu macetnya palingan untuk anak-anak yang mau sekolah ya. Jadi pagi itu puncak macet juga. Ini macetnya paling sampai Tabing ya. Di sana ada kulineran dan di situ ada pemberhentian kereta api ya. Ada stasiun kereta api Tabing. Dan akhir-akhir ini di sini juga sering macet ya teman-teman, karena untuk minyak solar ya itu sering antri ya. Dan di sini kita harus hati-hati ya teman-teman, karena ada angkot yang berwarna oranye ya, itu jurusan dari Pasaraya menuju Palapa. Itu kita harus hati-hati karena dia sering berhenti mendadak ya. Kalau ada penumpang di sebelah kiri, otomatis dia berhenti mendadak atau mengambil jalur kiri secara mendadak dan tidak menggunakan lampu sennya. Intinya kita harus waspada ya teman-teman. Seperti itu juga dengan bus Trans Padang ini ya.
kita harus hati-hati juga ya. Yang kita ketahui bus Trans Padang itu panjang ya, jadi ada semacam titik blind spotnya ya. Di sebelah kanan kita ini ada pangkalan TNI AU Hutan Sahrir ya. Itu Komando Operasi Udara 1. Sebelumnya itu Lanut ya, Lanut Tabing, lapangan udara Tabing, sebelum adanya Bandara Internasional Minangkabau. Ini baru kita bisa gaspol ya teman-teman, kalau jalannya seperti ini. Setelah akses size ban dengan profil 140/70, sepertinya BBM-nya agak boros dikitan ya teman-teman, karena tarikan awalnya agak berat, dan ini masih menggunakan part standar ya teman-teman. Sebenarnya saya sudah beli juga yang roller dengan ukuran 17 gram. Ya, terasa lah tarikannya agak lumayan cepat ya. Ini kita melewati perlintasan rel kereta api yang akan berhenti di stasiun Tabing ya. Ini biasanya orang sering jatuh di sini ya teman-teman. Nah, ini kita akan memasuki daerah Tabing ya. Nah, di sebelah kiri ini ada stasiun Tabing. Itu bisa menuju ke Bandara Internasional Minangkabau, dan bisa juga ke Padang Pariaman. Terlihat ya, ini jalur menuju stasiun kereta api Tabing. Dekat stasiun ini ada Roti-O ya teman-teman. Jadi kalau sebelum naik kereta api untuk membawa makanan cadangan, kita bisa beli Roti-O terlebih dahulu. Nah, dan di dekat stasiun ini banyak kulineran ya, dan banyak juga bus-bus yang berhenti. Tepatnya minibus ya teman-teman, mobil 3/4. Itu ada yang menuju ke Batu Sangkar, ada yang ke Payakumbuh, ada juga yang ke Lubuk Basung. Nah, kemungkinan ini ya yang titik kemacetan terakhir ya teman-teman. Nah, habis ini sepertinya tidak ada ya teman-teman. Jadi teman-teman yang mau ke Kota Padang, ya seperti inilah gambarannya. Selanjutnya kita akan melewati jembatan Kembar.
Nah, bagi teman-teman yang ingin berwisata ke pantai, teman-teman bisa belok kiri di sini ya. Ini, teman-teman bisa belok kiri di sini. Itu tempat wisatanya, nama pantainya adalah Pantai Pasir Jambak. Ya lumayan terkenal lah pantainya. Di sana ada tempat bermain anak-anak, ada permainan ITV, ada tempat-tempat santai lah. Dan jika teman-teman ingin menaiki kuda di Pantai Pasir Jambak tersebut, teman-teman bisa sewa juga ya. Kalau nggak salah itu kudanya dikelola oleh pesantren ya. Jadi anak-anak pesantren itu yang akan memandu teman-teman untuk naik kuda. Untuk biaya kalau nggak salah itu 50.000 per 15 menitnya ya. Oke, gaspol ya teman-teman, ini jalannya lurus ya. Ini sampai jembatan Kembar lagi ya. Kita akan ketemu dengan jembatan Kembar dan lintasan rel kereta api. Tapi di sini walaupun jalannya lurus, kita harus selalu berhati-hati ya teman-teman, karena banyak yang orang nyebrang dan ada kadang motor itu ada yang lawan arah dan langsung nyebrang. Itu sangat berbahaya teman-teman. Ya itu yang harus diwaspadai di sini. Nah, ini kita ketemu lagi ya dengan jembatan Kembar. Kita harus hati-hati di sini ya, karena jalannya agak bumpy ya, antara pembatas jembatan dengan jalan itu tidak rata ya teman-teman. Nah, dan di sini teman-teman juga harus waspada ya, karena di sini orang sering sekali jatuh atau tergelincir ya, karena tidak tepat mengambil, atau harusnya kan lurus kayak seperti ini. Nah, setelah perlintasan rel kereta api ini kita akan ketemu dengan Pasar Lubuk Buaya ya. Nah, ini pasarnya orang jual belinya setiap hari ya teman-teman. Nah, dan di sebelah kanan ini juga ada stasiun kereta api ya. Stasiun Lubuk Buaya. Nah ini pasarnya. Lumayan ramai ya. Kalau di pagi hari itu lumayan ramai orang luar daerah yang datang untuk membawa sayur atau bahan-bahan yang akan dijual ya. Nah, di sebelah kiri ini
banyak jualan buah-buahan ya. Kita masuk ke simpang Brimob ya, Kesatrian Satu Brimob Polda. Sepertinya di jalanan banyak bekas oli yang berserakan ya. Ya, kita harus hati-hati dan jaga kecepatan ya. Jadi jalan ini itu bisa tembus ke Bandara Internasional Minangkabau ya teman-teman. Dan di jalannya kita bisa pergi ke TPI ya. TPI itu tempat pelelangan ikan. Di sana ada orang jualan ikan, berbagai macam jenis ikan ya. Ada udang juga. Nah, setelah tikungan ini kita ketemu dengan jembatan Brimob ya. Nah, ini dia jembatan Brimobnya. Nah, kelihatan ya. Nah, di sini orang kalau malam ya selalu banyak rame ya, dipenuhi dengan orang yang mancing ikan. Itu bisa sampai pagi hari orang mancing di sini.
Nah, teman-teman, di sebelah kiri ini ada bakso Waris ya. Ini warung bakso dan mie ayam Waris. Nah, ini bakso yang paling rame di sini ya. Kalau sore sampai malam itu wah, rame banget. Oh ya teman-teman, sampai di sini dulu ya motovlog saya hari ini. Ternyata jadi seorang motovlog itu susah ya. Tapi tetap semangat ya. Oke teman-teman, bantu supportnya ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya channel saya ini. Mudah-mudahan saya akan berkembang ya. Karena saya butuh belajar banyak dari teman-teman. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.